yang menyiapkan kita. Karena di hati kamilah tempat kediaman Kristus, tempat di mana benih itu ditanam. Yang benih yang ditabur dari tumbuh, di tanah yang subur, maka semakin di dalam bertumbuh semakin sehat di dalam Kristus dan berbuah semakin lebat di dalam dakwaan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada sebagai anak-anak. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu saya. Dan segala sesuatu ditopang dan anugerah-Mu menopang segala sesuatu. Terima kasih Tuhan yang membiarkan kami menjauh dari segala. Kami butuh sekali hadirat, butuh sekali anugerah yang memampukan kami untuk menjauhi nafsu kami, memampukan kami terus boleh mengejar kekudusan, mengejar kesetiaan, mengejar keadilan, mengejar kasih, mengejar damai. Dan biarkan kami terus boleh memampukan hati kami, biar kudus, manis, dan selalu menolong kami, yang hamba-Mu yang kita di hati, dan kesalehan itu bagaikan kain kotor yang kami, biarlah Roh Kudus tolong kami untuk aplikasikan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, hati seorang hamba, telinga seorang murid yang siap untuk dia melihat badan. Apa yang kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua murid Kristus kita berkatakan. Amin. Shalom, terima kasih, satu kehormatan ini ya, biasanya yang pakai ju ya, nggak kelihatan pas foto aja. Kalau sekarang full body. Oh iya, ada ini ya di Zoom. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di Zoom. Biasa Pak Setia. Ya, mungkin ada yang belum kenal ya. Ya, kenalkan nama saya Setianto. Ya, saya sudah beristri, 2 anaknya. Bukan beristri 2, anaknya bukan ya. Hari ini Tuhan terus jelas setiap bulan kami sudah menikah 16 tahun lalu dan hari-hari ini ya terus melayani Tuhan dengan panggilan yang cukup kuat di dalam kedekatan dia, pemulihan keluarga dan juga pendampingan anak-anak muda dalam relationship dan juga pendampingan yang suka meminta seperti juga ya setiap hari ya kami terus boleh memudahkan mereka ya. Jadi bicara pemuridan Kristus itu nggak hanya sekedar hari Minggu saja, hari Senin aja, setiap hari, tapi setiap saat. Jadi kita mengalami perjumpaan. Terus ada amin. Nah hari ini dapat satu tema yang nggak gampang, ya, gampang untuk diucapkan tapi nggak gampang diaplikasikan, ya. Tapi saya terus bergumul, Tuhan mau bicara apa? Di Yesus 5 ayat 20 ucapkan syukur senantiasa, ya. Tema saya sudah kirim itu PPT-nya, saya kirim itu, saya lihat PowerPoint-nya. Ucaplah syukur senantiasa. Ya mohon maaf di situ ayatnya 21, 22 harusnya 21 ya. Nah, ada salah ketik ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Rendahkanlah dirimu seorang yang main dalam takut akan Tuhan. Ayat ini ditulis bukan oleh sembarangan. Ayat ini ditulis oleh seseorang yang kalau saya renungkan, aduh saya doa jauh banget. Ya. Dia mengalami sebuah penderitaan yang secara batin, secara fisik, ya. Dia alami 3 kali kebakaran. Ya. Terus terombang-ambing dilepas di penjara udah makanan setiap hari, ya. Berulang-ulang, ya. Dipukul, serta dirajam batu 5 kali disesat orang Yahudi. Bahkan 109 kali mengalami pukulan. Itu kan alami tidur, ya, malam yang dingin, hari-hari penuh dengan asap, haus dan lapar, kekurangan pakaian, ya,
kita sudah kenal ya, dengan Paulus ya, dari Tarsus, saat ini Turki. Dan di dalam akhir hidupan, dalam kehidupan yang akhir, ya, terancam, ya, bahkan kehidupannya tahun perampokan, ya, masih bekerja juga, ya. Jadi di sini ayat setiap kita mungkin berkata mengucap syukur itu gampang, ya. Biasanya gampang kalau lagi dalam senang, ya. Lagi dalam senang, lagi suka cita, ya, dapat cuan, naik jabatan, naik posisi, itu mudah sekali, ya. Nah, kemarin datengin satu orang, ya, menulis satu pasangan muda-mudi, ya, masih baru menikah, baru ya, menikah 2-3 tahun. Tanya, apa yang kamu syukuri dari suamimu? Dia bingung, apa ini? Dia udah gini deh, apa sih kelebihan dari suamimu? Jawabnya mikir lama banget. Apa ya? Oke, jangan 5, saya mintanya 5, 2 aja. Wah, dia bilang mikirnya udah lama, loadingnya, saya nggak mau tanya lagi abis. Loading lama banget, ya. Akhirnya dia bilang, suami saya orangnya sabar sama saya. Wah, sabar ya. Tapi kalau sama anak-anak dia nggak sabar. Oh, berarti belum sempurna sabarannya, gitu ya. Jadi, terus apa lagi? Dia mikir lama banget. Oke, sekarang saya tanya suaminya, apa yang kamu syukurin dari istrimu? Ya, istri saya, oh, apa? Agak lama juga loadingnya. Saya baru isi pulsa. Terus dia bilang pantang menyerah sampai hari ini dengan saya. Wah, berarti kamu membawa masalah, gitu. Terus, wah, terus apa lagi? Susah sekali nyebutnya. Oke, sekarang gini, apa kelemahan dari suami? Wih, baru cepet banget jawabnya. Cepet banget, ya, kayak mobil baru kenceng larinya. Ya. Suami saya ini hidupnya kadang-kadang suka nunda-nunda. Suami saya ini, wah, banyak sekali, ya. Terus, kalau istrimu, apa kekurangannya? Wah, dia sebutin. Istri saya suka sekali mau ngomel itu susah begini. Wah, banyak banget. Terus istri saya ini kalau kerja, walaupun dia pantang menyerah, terkadang ngomongnya lebih banyak. Terus waduh, banyak sekali. ABC kalau saya terusin mungkin nggak stop. Banyak sekali. Dan hari ini saya mengajarkan, ya, buat mereka. Ayo, belajar lebih banyak. Kumpulin apa yang kamu syukuri dari suami. Ya, selagi dia belum tidur, syukurin, ya. Ngerti ya, syukurin ya, bukannya pas lagi jatuh, syukurin, bukan gitu ya, bukan ya, tapi syukuri apa yang kita syukuri sama Tuhan, ya. Terus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang, mengucap syukurlah dalam segala, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ya. Saya coba cari, ada 59 kata bersyukur. Ada 126 kata syukur, totalnya 185 kali, ya, ungkapan syukur, ya. Kalau kita hari-hari ini suka bertanya, saya nggak tahu bagaimana, pernah nggak bertanya, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya? Bro yang mau udah merit bro? Belum, data dari wajahnya. Wajahnya nggak banyak pergumulan. Kalau belum merit pasti nanya, apa sih visi Tuhan? Apa sih panggilan Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup saya? Gitu kan? Apa sih kehendak Tuhan? Nah, ini ayatnya. Kalau kita sedang mencari apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, ini ayatnya. Masuklah, mengucap syukurlah dalam segala sebab itulah yang di wow. Ya. Ucap syukurlah senantiasa. Banyak orang bisa mengucap syukur. Tetapi yang Tuhan bilang apa? Paulus tulis, mengucap syukur senantiasa. Karena kalau kita mengucap syukur senantiasa, artinya segala keadaan, bahkan mengalaman Tuhan untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Masakan yang baik aja kamu ambil, kata Ayub. Yang susah kamu ambil. Nah, berarti senantiasa, ya, bilang sama kanan kiri kita, senantiasa. Artinya apa? Berkelanjutan dalam segala. Nah, pertanyaannya, kenapa seseorang sulit sekali mengalami syukur senantiasa? Nah, saya akan jelaskan. Ya. Nah,
Di dalam Mazmur 100 ayat 4, ya, dikatakan gini, masuklah melalui pintu gerbangnya. Kalau pintu gerbang, ada kunci nggak? Pintu ini ada kuncinya nggak? Ya kan? Setiap pintu pasti ada berapa kunci? Pasti ada kuncinya, ya kan? Dan kunci untuk masuk dalam pintu gerbang atau hadirat Allah ternyata adalah ucapan syukur. Masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, di dalam lapangannya dengan puji-pujian. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Jadi kalau kita Bapak Ibu bilang, aduh hari ini saya kok merasa jauh banget ya sama Tuhan. Kok hari ini saya nggak menikmati ya hadirat Tuhan. Kok hari ini kok saya nggak mengalami sebuah kacing yang kasih mula-mula itu ya. Kok kehilangan ya kasih mula-mula itu. Hubungan yang mesra, hubungan yang intim itu. Dan sulit ya bagi saya untuk bisa baca firman, memahami, bergelora, roh yang menyala-nyala. Kerajinan saya ini kayak udah kendor ya. Ini kuncinya. Masuk pintu gerbangnya dengan hati bersyukur. Jangan-jangan yang membuat kita jauh dari tempat apa yang jauh ini. Jangan-jangan membuat kita jauh dari tempat karena ada hati yang gak bersyukur. Kenapa? Anyway, saya kasih waktu berapa ya? Saya perlu tanya ini. Oke, nanti ya. Ada karet di selokat saya boleh juga. Saya pernah naik di satu komunitas anak muda. Saya bilang, bro, saya kasih waktu berapa? Saya bilang waktu. Terserah Pak, Bapak mau khotbah sampai kapan terserah. Dari malam yang mulai jam 7 malam. Terserah Pak, Bapak mau khotbah sampai jam 6. Pokoknya nanti Bapak khotbahnya terus sampai berhenti. Ya kan? Yang jelas kami jam 9 kami pulang sekarang. Itu kodenya. Saya pikir seru nih ya kan. Ternyata jam 9 mereka siap pulang semua. Ternyata ada waktu juga ya. Jadi masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, jadi mari di penghujung tahun ini ya kita udah 16 hari lagi ya, 15 hari lagi kita mau ayo coba datang masuk ke tempat kamar kita, tempat yang tersembunyi di dalam pelatarannya. Ya, katakan aku mau mengucap syukur Tuhan untuk keluarga yang baru. Aku mau mengucap syukur untuk kesehatan. Aku mau mengucap syukur ya tadi udah lulus sudah ya semuanya dicukupkan ya. Anak-anak mengucap syukur untuk makanan, minuman hari ini kami nggak lapar. Aku mau mengucap syukur untuk pakaian kami nggak telanjang. Aku mau mengucap syukur untuk posisi abdi negara yang di luar duta besar ya Bapak yang luar biasa Pak ya menjadi terang dan garam dan aku mau mengucap syukur dengan segala kondisi saya hari ini. Percayalah, titik kita di mana hari ini itu semua karena Tuhan yang sudah merendah, Tuhan sudah merancangkan waktu kita. Ya, jadi karena itu kita mau terus tinggal dalam hadirat. Jadi gini, ketika kita membuka pintu gerbang, kuncinya adalah ucapan syukur. Saya mau bilang gini, hidup kita akan dahsyat. Mulai dengan ucapan syukur. Nah, sebab apa? Kita jadi tinggal dalam pelataran, kita tinggal bersama-sama dengan dia. Di dalam hadiratnya. Di dalam hadiratnya kita dimampukan melihat segala sesuatu dengan perspektif Injil. Dalam hadiratnya kita bisa ada kekuatan menghadapi segala godaan, ancaman, tantangan, ketakutan. Dalam hadiratnya memampukan kita jadi mengerti semakin dalam apa maunya. Ya. Nah, kalau kita baca, saya balik di kejadian 3 ayat 3 ya. Di mana Tuhan sedang ada penciptaan Tuhan diletakkan di dalam Taman Eden. Taman Eden itu bicara tempat di mana adanya hadirat Tuhan, ya, dan di mana Tuhan tinggal bersama-sama dan manusia diciptakan serupa iman dengan dia. Dan semuanya sebenarnya sudah sempurna, ya kan? Burung-burung di udara semua sudah diciptakan sudah sempurna. Gitu. Namun pertanyaan gini, di dalam kesempurnaan manusia
tinggal dalam hadirat, kok masih bisa jatuh dalam dosa? Pertanyaan, ya, itu pergumulan saya. Loh, udah tinggal Adam, ya, dan Hawa, tinggal dalam Eden, tinggal dalam hadirat, tapi kok masih bisa ya? Ya, kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 3 dan 4. Saat itu iblis membangun sebuah kebohongan, adalah bapak dari segala kebohongan. Ya, nah, Tuhan Allah berfirman pada saat itu, khususnya kepada pria. Nah, kenapa waktu itu Adam nggak menghalau Hawa waktu ngambil buah? Karena waktu Adam apa Tuhan berfirman pada Adam, itu Adam nggak menyangka. Ini saat ada sabda firman, itu nggak mencatat, makanya cepat lupa. Nggak percaya. Loh, kemarin ibadah nggak di gereja? Ibadah. Khotbah tentang apa? Karena nggak mencatat. Sama. Bapak pasti mencatat. Sudah perbenaran, udah hafal ya. Jangan-jangan beliau yang kuat, Bang. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya. Nah, saya senang nih, ada yang mencetak. Ya kan? Nanti nggak dikelabui oleh iblis. Nah, itu makanya, ya, kata-kata. Tetapi tentang buah kosong yang ada di tengah-tengah taman itu, ya, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah ini, iblis pakai cara yang klasik. Tetapi ular itu berkata kepada teman, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah surely die. Ya, artinya apa? Terpisah dengan Allah. Karena ada waktu itu nggak langsung mati, masih ratusan tahun dia hidup. Tapi begini, dia mati secara rohani. Dia terpisah dengan Allah. Itu yang iblis inginkan. Ya, iblis nggak peduli dengan kematian jasmani, tapi dia ingin kematian rohani kita terpisah dengan Allah. Kenapa? Karena dia sudah terpisah dengan Allah. Dia adalah malaikat, Lucifer. Dengan kesombongannya dia terpisah dengan Allah. Karena itu dia mencari sekutu-sekutunya supaya terpisah dengan Allah, supaya manusia terpisah dengan Allah. Gitu. Ya, jadi itu yang iblis lakukan supaya manusia juga alami kematian terpisah. Apa maksud dengan terpisah? Terpisah dalam hadirat, nggak ngalamin lagi. Ya, loh, kan Tuhan itu maha hadir, kok nggak ngalamin hadirat? Nah, beda. Hadir dan hadirat itu beda. Kalau hadir itu begini, ya, saya kasih ilustrasi. Contohnya gini, satu kali saya sama anak istri lagi pergi, ya, ulang tahun Jakarta Fair, pergi sekeluarga, ya kan? Nah, pas lagi pulang, saya bikin status. Teman saya baca, loh, bro, kamu juga Jakarta Fair, kamu berangkat ke jam berapa? Saya bilang, saya berangkat. Oh, sama. Loh, kok kita nggak ketemu ya? Sama-sama hadir di Jakarta Fair, tapi nggak ketemu. Nah itu, hadir beda dengan hadirat. Kalau hadirat, berarti saya ketemu. Mungkin lagi makan di satu food court, ketemu kita gitu kan, kita saling makan bersama. Nah itu. Tapi kalau nggak ketemu, itu namanya belum hadirat. Paham ya Pak maksudnya? Hadirat, ya hari-hari ini apakah masih dalam hadirat atau cuma hadir di tempat ini? Cuma hadir di tempat ini, mikirinnya kompor dimatiin kok ya, air matiin kok ya, pikirannya nggak hadir ya, badannya hadir ya, bilang sama kanan kiri, kamu hadir atau hadir? Ya, jadi itu iblis ingin memisahkan, ya. Nah, ayat 5 bilang apa? Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, mata kamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti iblis yang adalah bapak pembohong. Ya, karena dia sudah terpisah dengan Allah. Jadi modus operandi manusia mencuri, membunuh dan membinasakan sejak dahulu sampai selama-lamanya. Ya, tadi di ayat 4 bilang apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini sekarang jadi apa ya? Sebuah gaya yang klasik yang sering ditampilkan oleh manusia yang berdosa.
Jangan langgar lalu lintas. Jangan apa-apa sekali-sekali. Jangan mencuri. Udahlah. Jangan nikmati itu korupsi. Udahlah sekali-kali. Ya. Sering kita ngomong gitu. Nah ini caranya iblis kayak gitu. Ya. Jadi konteks ayat ini apa? Allah mengetahui pada waktu kamu memakan, matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti apa. Ya. Jadi manusia yang sebenarnya sudah diciptakan dengan sempurna, tinggal dari hadirat Allah, berkoram deo dengan dia, supaya nanti bisa berkoram mundo. Ya. Berkoram deo itu menatap wajah Allah, tinggal dalam hadirat, supaya kita bisa berkoram mundo, menatap dunia ini, mengusahakan, ya, berkuasa semuanya. Wah, luar biasa banget. Kok masih ya? Cuma satu doang perintah. Jangan ini dimakan. Kok masih? Nah, iblis kita balik. Tapi itu sebenarnya kalau kamu makan, kamu bisa jadi kayak Tuhan. Kamu tuh nanti bisa ngerti semuanya. Masa? Artinya apa? Oh iya ya, benar ya. Nah, bisa kayak gini. Oh iya ya, benar ya. Nah itu tanda-tanda tuh ya. Artinya gini, itu adalah tanda hidupnya tidak cukup. Masih merasa cukup. Orang yang tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya, maka sulit sekali begitu. Ternyata dosa awal manusia adalah hati yang nggak pernah cukup, hati yang nggak pernah mengucap syukur. Saya mau encourage buat Bapak Ibu, teman-teman, ya saudara. Hari ini bikin listrik, semua mengucap syukur dalam hal. Di penghujung tahun, ucapkan syukur semakin baik, ya, supaya apa? Seimbang, ya. Mungkin kita punya kekhawatiran, boleh nggak kita khawatir? Justru kalau dengan khawatir itu kita jadi alihkan dengan mengucap syukur. Kekhawatiran itu boleh, tetapi begini, jangan tinggal hidup dalam kekhawatiran. Takut boleh nggak? Boleh. Tandanya kita manusia berdosa, manusia rentan, manusia lemah. Kita butuh Tuhan, butuh sumber pertolongan kita. Nah, kita mau mengucap syukur, alihkan terus, alihkan terus. Ada apa? Nah, pertanyaannya, apa dampak dari mengucap? Apa sih dampak dari saya mengucap syukur? Ya, di dalam Matius 25 sampai 26, ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, ya, Tuhan langit dan bumi. Dan Edona langsung, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi waktu kita mengucap syukur, kita sedang mengalami sebuah pertenangan hati. Karena waktu kita mengucap syukur, kita jadi tinggal dalam hadirat dekat, intim. Mazmur 25:14 dan apa? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mari kita cari dulu keintiman, pertenangan, ya, janji-janjinya diberitahukan. Ya, ayat ini saya suka ngomong dengan rekan-rekan bisnis. Berkat itu bisa diprediksi loh, bisa. Berkat Tuhan tuh bisa diprediksi. Ayat ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan janji-janjinya diberitahukan kepada mereka. Nggak cukup satu ayat, saya kasih lagi menulis untuk dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Banyak orang hari-hari ini mintanya ditambahkan. Dia maunya berkat, nggak mau sumber berkat. Ironis banget, ya. Seperti nanti Ibu Tiar datang ke tempat ini, datang ke tempat itu, bawa kado apa? Oke, ini kado Natal. Oh iya, makasih Bu Tiar. Ya udah, Bu Tiar nggak dikasih masuk. Udah nunggu ya di luar. Gimana Bu? Rasanya Bu? Ya, kadonya mau, berkatnya mau, tapi pribadi sumber berkatnya nggak mau, gitu loh. Jadi sebenarnya berkat Tuhan tuh bisa kita prediksi. Carilah dahulu, bergaulah intim, ya. Akhirnya apa? Kita mengalami janji-janji Tuhan. Bahkan Pemasmur bilang apa? Orang yang hidup rukun, saudara seiman, di situ berkat-berkat diperintah. Bisa kita prediksi. Cuma begini, caranya kita nggak ngerti. Kenapa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci sudah benar. Itu yang kita pikirkan. Nah, kalau kita pikirkan itu semua, kita nggak ngerti. Apa yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah timbul di hati kita, yang nggak pernah kita lihat dan
nggak pernah kita dengar, Tuhan sediakan melampaui segala langkah kita. Amin. Haleluya. Ya. Jadi yang pertama adalah hidup dalam pertemanan. Ayo kita hari-hari ini di Natal ini kita mau mencari pertemanan. Jangan cari pertemanan manusia. Ya. Karena gini, keberhargaan kita sudah ada di atas kayu salib. Keberhargaan kita sudah ada di dalam Kristus. Sudah nggak perlu lagi keberhargaan. Ya, keberhargaan manusia seperti nafas. Hari ini dia bisa memuji kita, menyanjung kita. Besok dia juga bisa melukai. Ya, saya biasa kalau dalam konseling pernikahan, masalah suami istri, saya bilang, oke, hari ini kita deal dulu. Karena saya nggak mau biar. Saya juga mau mendampingi kalian untuk bisa berjumpa dengan Kristus. Terutama begini, nanti kalau ada nasihat, saya bawa Alkitab. Alkitab ini menjadi pedoman kita, mau nggak? Kalau mau, kita lanjut. Kalau enggak, saya sorry. Saya manusia berdosa. Saya perlu kelemahan. Keluarga saya juga nggak sempurna. Saya hanya mendampingi untuk kamu menjadi serupa Kristus. Kalau mau dia, kita jalan. Kalau enggak, saya sorry. Alkitab aja yang kebenaran yang bisa memerdekakan, mengubahkan, mendidik, memperbaiki tingkah laku, hidup dalam kebenaran. Kamu nggak benar, apalagi saya orang berdosa. Jangan-jangan kamu bukan lagi cari kebenaran, kamu lagi cari pembenaran. Saya bilang, saya sorry. Oke kok, ya udah, dasar-dasarnya kita sampaikan, kita dengerin dulu. Itu, saya nggak mau lelah. Supaya apa? Kalau nanti dia berubah, saya pun nggak jadi sombong. Ada firman yang mengubah dia. Kalau dia nggak berubah, ya udah. Siapa saya untuk mengubah dia? Ya kan? Mengubah diri saya sendiri aja susah banget. Apa diubah orang lain? Ya kan? Mengubah istri saya susah banget. Apa diubah orang lain? Jadi hanya firman yang bisa mengubahkan. Saya nggak ada beban moral. Dan itu yang menjadi saya harapkan bagi orang-orang yang memang dipercayakan. Ya. Terus yang kedua apa? Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan senang hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dari harinya orang yang mengucap syukur senantiasa, perbuatan dosa nggak jadi menarik, lagi. Ya, istri saya berapa tahun lalu ya, dia orang suka nyanyi, wah berarti lagu lagu barat, senang dia nyanyi gitu. Tapi ketika kita nikah punya tujuan yang sama, membangun kerajaan Allah, membangun keluarga kerajaan Kristus, yang membangun rumah Tuhan, udah jarang lagi dengar lagu-lagu yang dunia lah ya. Terus itu ya hari-hari sebenarnya lagu-lagu rohani di ibadah, di rumah, di mobil, ya semuanya pagi-pagi di gerbang itu. Apalagi kalau lagi beban orang, ya, kita lalu kencang banget. Kalau lagi kencang banget saya tahu nih, jangan ganggu lagi sama seperti dia. Udah tuh masih. Jadi kalau kita lalu sambil nyuci, sambil gosok, kencang banget, kayak karaoke gitu loh. Wah, saya tak dulu jadinya. Berarti saya lagi akan masuk. Nah, satu kali dia diajak reuni, ya, dan itu reuni pertama dan yang terakhir. Dia nggak mau lagi. Jadi saya bilang, karena suami nggak boleh. Ya udah. Nah setelah itu pulang-pulang dia bilang, kayaknya hati tuh jadi gak enak ya. Dengan lagu-lagu begitu kayaknya nggak nyaman. Ya iya lah. Karena kamu udah pilih 4 ayat 8, sebenarnya benar, sebenarnya mulia, sebenarnya suci, seperti benar. Kamu pikirkan. Sebenarnya yang kayak gitu-gitu udah gak nyaman buat kita. Jadi gini, hidup kamu penuh dengan dua ucapan syukur. Jadinya kamu udah gak nyaman dengan hal seperti itu. Dan gak menarik lagi. Gitu. Ya, buat kita yang hari-hari sering jatuh bangun di dalam bersaing sama, ayo, berarti kita nggak boleh mengucap syukur. Ya, orang-orang yang suka main ekstasi, ya saya kemarin menangis orang bandar narkoba, waduh, lalu ya, kalau transaksi di mana? Transaksi itu di gereja, karena itu tempat yang aman dalam hadirat Tuhan. Oh dia bandar, wah, suami dikebukin, udah mau bunuh diri, oh saya celupin dia, mungkin apa? Ya, kita jadi ketua kompas. Lu susah banget ya. Nah,
Sekarang udah nggak menarik lagi bagi kita. Satu hari tuh bisa makan 2 G. 2 G itu 2 gram satu. 1 G itu kalau dulu sekitar 800.000. Ya, saya tahu bukan karena saya bandar ya, tapi karena saya banyak melayani orang-orang ini. Kemarin kita di Lido melayani. Waktu itu saya diundang baru sampaikan firman. Waktu saya khotbah semuanya ngantuk. Ngantuk, mungkin ada pengaruh sakral yang gitu. Wah, tolong saya. Oke, nggak apa-apa, saya nggak didengar, tapi firman Tuhan jadi dengar gitu. Ya. Waktu saya tampil tiba-tiba saya bilang, kamu maju. Wah, waktu dia maju dari sosial, temen gua nih dulu, ini bandar gua, aku suka beli sama dia, gitu kan. Ada polisi juga ada, gitu kan. Waduh, di situ dia kesaksian bagaimana firman itu menjadi di situ. Wah, mantap ya. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan nggak pakai pengkhotbah untuk mengkhotbahkan orang itu, tapi kadang-kadang Tuhan nggak mau nyatakan firman gitu. Dan saya bersyukur sekali. Dan sejak hari itu saya bilang, di setiap ada orang yang saya layani, saya bilang kamu nanti jadi pengkhotbah. Tuhan mau ada pakai kamu. Nanti kalau ada orang yang ngadepin begini, saya cari kamu. Pergumulan berat. Kadang-kadang dia ngalamin yang namanya ke bawah-bawah mimpi. Awal-awal masih dikirimin barang. Saya bilang, jangan dibuka. Kalau buka, panggil. Kayak di saksi. Karena nanti bisa digerebek lagi. Dia pernah digerebek. Akhirnya mau lompat dari tol semuanya. Dan hari ini, dia sekarang udah gak jadi menarik lagi. Karena ini udah masuk dalam circle kan. Ya. Nanti setiap jam 12 nanti kan ketemu. Setiap hari jam 12 pasti kita WA. Ya berkapan. Ya, kita WA call. Dan setiap jam 9 juga ada lagi grup yang lain. Saya sama istri. Tiap hari kita teleponan, ngobrol, hari mendoakan. Kenapa? Jumpa Yesus setiap hari. Jangan cuma setiap minggu. Kita makanan diri kita. Jangan setiap minggu. Setiap hari. Ya kan? Kalau kata kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami ya. Bukanlah berikanlah kami pada minggu itu. Bulan ini. Setiap hari. Ya kan? Kita berjumpa firman setiap hari. Bahkan firman begini. Firman, kita bagi kakiku terang bagi jalan. Pelita itu bicara, pelita kan kayak patromak ya. Patromak kayak tenteng, kalau dia agak tinggi dikit, dia bisa menghindari sampai 3 meter. Tapi kalau sambil jalan, mungkin jalan begini. Pasti dia tenteng. Paling yang panjang ini cuma selangkah 2 langkah. Ada pondok kah, ada kah, ada sungai kah, ada got kah. Pasti panjangnya cuma selangkah 2 langkah. Itu artinya pelita. Berarti begini, firman itu langkah demi langkah kita butuh firman. Hari ini kita lagi melangkah. Nanti melangkah keluar rumah ini, nah kita butuh firman. Kita butuh dirangkul firman. Kita, ya, jangan kita pakai center. Ya kan? Yang di center yang jauh, ya kan? Yang dekat di center, yang blos, gitu loh. Merasa udah paham semua firman, merasa udah pandai, ya. Ini teguran buat saya. Teguran buat saya. Saya rasa saya udah ngerti, ya. Ada konseling, ada apa? Tuhan munculin ayat-ayat, ya. Atau kali saya pernah konseling satu anak muda, aku mau ngobrol tapi di mobil berduaan udah ngobrol, ya. Udah ngobrol, nah, saya mau ngomong apa? Firman apa yang mau sampaikan? Ya, buka hatinya, unspoken truth-nya apa yang nggak lagi dari kuping Tuhan. Berikan aku hati belas kasihan, biar aku bisa melihat dia dengan kamu. Berikan aku hati untuk mengasihi dia. Apa yang saya lakukan? Kagak ada satupun ayat yang muncul. Saya nggak tahu gimana saat itu. Nggak ada satupun yang bisa saya keluarkan. Akhirnya saya cuma ingat statement itu. Seni komunikasi bukan dari pandai kita bicara, tapi dari pandai kita mendengar. Yes. Ya, udah saya dengerin. Ternyata dia cuma gitu karena di keluarga dia nggak pernah gitu. Rangkul, dia nangis, saya ikut nangis. Saya rangkul. Akhirnya dia nemu jalan keluar. Keren banget. Dia nemu jalan keluarnya. Tuhan bilang, dia mau satu aja. Wow, di situ ya kadang-kadang ada momen-momen saya nggak perlu banyak bicara. Ya, ada momen-momen saya banyak bicara seperti hari ini. Ya. Jadi itulah dampaknya. Ya, perbuatan dosa nggak jadi menarik. Terus
Yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat 47. Apa dampak dari mengucap syukur senantiasa kepada Allah? Ya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi kalau di dalam pelayanan kita nggak lagi menunjukkan kemenangan kita. Ya, di dalam mengiring Yesus kita sedang berlomba menunjukkan kemenangan Yesus. Artinya apa? Kita sedang meletakkan hasil akhir ada di tangan. Seperti kesaksian dari Bapak tadi ya. Serahkan pada Tuhan. Besok keputusannya hasil akhirnya ternyata ada di tangan. Wow. Jadi waktu kita mengucap syukur, kita udah kayak lagi masuk dalam terowongan. Gelap, kita percaya. Di ujung pasti ada terang. Kita ngelangkah aja. Ngelangkahnya. Karena itu Bapak Ibu, saya encourage buat Bapak Ibu. Berapa banyak hari-hari ini kita punya visi atas Tuhan kita. Berapa banyak kita yang punya visi atas panggilan. Dalam mendidik anak kita punya visi. Dalam usaha pekerjaan punya visi. Ayo tentukan di akhir tahun ini kita bikin sebuah goal setting. Bikin goal setting kita. Karena dari situ hasil akhirnya dari tahun kita berjalan aja. Jadikan firman jadi pelita. Berjalan aja terus bersama Yesus. Amin. Jadi bikin. Saya mulai bikin goal setting. Ya, contoh. Saya bikin goal setting kayak untuk 2 kali mendengarkan istri daripada ya 2 kali lebih banyak mendengar. Karena itu kalau saya, kalau untuk hal yang menarik saya dengerin tuh, tapi kalau cerita yang ngebosenin, ini makhluk yang satu ini gitu ya. Kadang-kadang nggak gampang bagi saya. Nah, saya bikin goal setting. Kalau saya bikin goal setting, saya mulai bangun manusia. Saya bikin menyembah. Saya terus berdoa gitu, mengucap syukur. Ya dia baik, dia banyak bangun, atur waktu. Ya kayak saya sekarang lagi siapa yang dia bisa gantikan saya tempat usaha. Dia banyak mengatur kesehatan saya dan sebagainya. Itu waktu saya mengucap syukur, saya dimampukan untuk dengerin, dimampukan untuk dengerin ya, dengerin anak-anak ya. Saya udah capek karena pelayanan, udah capek lelah ya. Kadang-kadang dia udah karena libur tidurnya agak malam, tiba-tiba bisa ngajak main ludo, pengalaman dan bertiga. Ya udah, ayo kita main deh, yuk. Oh, gitu. Jadi itu karena apa? Saya mengucap syukur. Ya, saya mengucap syukur senantiasa atas dasar saya dimampukan ya meletakkan hasil akhir. Yang keempat, 1 Korintus 15 ayat 47. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Artinya, waktu kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada Allah dan Bapa kita, dan itulah yang kita butuhkan. Artinya kita sedang memproklamirkan bahwa masalah kami hari ini itu hanya temporary, sementara. Ya, Tuhan gak akan ninggalin kita tanpa memberikan solusi. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Ya, bahkan dia bilang apa? Pencobaan yang kamu alami, ya, tidak akan biarkan kamu melewati lebih berkuatan. Pasti ada kasih karunia. Gitu. Ada kasih karunia. Saya percaya sekali. Ada suami istri, mereka mau divorce karena ada satu pil dan wanitanya ada. Pria wanita ada pil, wanita ada will dengan bukti-bukti semuanya. Saya hanya berdoa bagi dia dan terus blessing dia. Dan satu kali dia datang, kamu tengah malam, udah, yuk kita ngobrol, ya. Terus saya bilang begini, Tuhan gak akan tinggalin kamu. Pernikahan ini milik Tuhan, Tuhan milik kamu. Pernikahan ini atas inisiatif Tuhan, dia bertanggung jawab. Mau nggak kita sama-sama berjalan? Saya nggak bisa mengubah beresnya pernikahan. Saya cuma bisa ngedampingin. Ya, menjadi pemuridnya adalah Yesus. Saya bukan pemurid. Ya, tapi saya menjadi murid yang mendampingi. Mau nggak kita? Ya, setiap luka itu muncul, telepon saya. Setiap luka itu muncul, telepon saya. Yuk kita sama-sama membangun. Kita
sama-sama jemur. Besi ternyata besi, manusia tidak akan sama. Dan Yesuslah ada besi. Saya akan mau aja lanjut. Mau nggak? Ini cuma sementara. Dan saya percaya, ke depan kamu akan dipakai. Saya katakan demikian. Dan benar itu. 2-3 tahun prosesnya cukup. Ya. Dan sekarang mereka jadi pemimpin di dunia lokal. Teman saya diundang, anak-anak dia jadi pembina anak yuk. Saya diundang jadi pembicara di sana. Saya lihat, wow, dahsyat ya. Kalau flashback masalah ini, ternyata masalahmu cuma sebentar. Bagi Tuhan penyelesaian masalahmu itu gampang. Dia menciptakan langit dan bumi ini. Tapi begini, bagi Tuhan dia lebih tertarik menyelesaikan masalah hatimu bergantung sama dia. Hatimu yang masih berserah Tuhan enggak sama dia. Hatimu yang mau mengampuni enggak. Saya bilang, yuk kita bangun sebuah visi. Saya bilang sama pasangan-pasangan yang nikah, yuk hari ini kita punya visi yang sama. Visi kita adalah bagaimana suami menolong istrinya menjadi serupa. Bagaimana suami mengasihi istrinya menjadi serupa. Bagaimana suami dan istri saling mengampuni, saling memaafkan, saling mencintai agar dia menjadi serupa. Itu goal setting kita. Yang saya mau katakan, saya keluarga saya sempurna. Saya pasti masih muda, Bapak Ibu asam garamnya lebih banyak dari saya. Ya. Tapi saya mau katakan satu kebenaran dengan kesempurnaan seorang pria, istri, seorang ibu, dan keserupaan yang Tuhan paling sama. Itulah yang kita gumulkan, itu yang kita perjuangkan sama-sama. Itulah yang kita kejar, suami istri untuk bisa serupa dengan Kristus. Ya, itu yang saya encourage mereka. Karena hari-hari ini ya, ketika mereka lagi ada masalah, dia tidak terus mengampuni supaya istri saya bisa mengalami Kristus dalam pengampunan saya. Ini dulu begitu Pak. Saya tahu Yesus itu maha pengampun. Saya tahu Yesus itu maha kasih. Saya cuma tahu doang, saya masih baru tahun 2005, 2006. Saya lahir di baptis tahun 2001. Tapi ya tujuan saya mencari saya mencari pacar kalau berbeda ya. Ini jangan ditiru ya bro. Yang jelek-jelek jangan ditiru. Ya. Dan itu akhirnya lah hidup saya hidup dengan kemarin, riset dan sebagainya. Mohon maaf. Akhirnya ya ketika itu saya harus mengakui. Waktu saya mengakui, saya dapat pembebasan, dan pembebasan. Di situ saya tahu Yesus itu maha pengampun saat calon istri saya yang sebentar lagi menikah dia mengampuni perselingkuhan. Kalau dia nggak ngampuni, mungkin saya nggak tahu Yesus itu maha pengampun. Bagaimana saya bisa menerima pengampunan? Saya mau mengampuni. Ya, nah dari situ kita mau belajar sama-sama. Semua masalah saya cepat merasa Tuhan ini umur sampai 25 waktu 25 26 saya nikah tahun 28. Oh hidup itu hancur nggak punya Tuhan. Hancur kayak begini ya, mau bunuh orang, bunuh diri udah 3 kali, nggak mati-mati. Wah hidup saya hancur ya. Saya nggak narkoba aja. Namanya minum, judi, apa semuanya itu udah saya makan. Aduh kok kenapa? Ternyata hari-hari ini saya baru tahu. Ternyata dari masa kelam yang saya hidup Tuhan udah tolong supaya saya selalu mengingat kasih setia Tuhan dan saya bisa menjangkau orang-orang yang kayak saya. Saya bisa melayani mereka dengan penuh empati dan gampang mereka bisa keluar dari itu. Dan itu semua semangat. Ternyata ada rencana. Amin. Terus yang kelima, apa dampak dari kita mengucap syukur senantiasa? Sebab 2 Korintus 5:16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai diri. Ya, artinya gini, waktu kita mengucap syukur senantiasa segala sesuatu, kita sedang memandang segala sesuatu. Kita sedang memandang semua kondisi, memandang kelemahan orang lain, memandang segala keterbatasan orang lain dengan ukuran kacamata Yesus. Karena kacamata kita ini ego. Kacamata kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan penghakiman, ketidakpuasan. Nah, waktu kita mengucap syukur, kita tinggal dalam hadirat. Sudut pandang kita jadi berbeda dengan segala sesuatu. Wow. Akhirnya apa? Kita bisa berespon manusia. Ya. Cara seperti bilang, bersyukur adalah hal serba. Rasa syukurlah yang harus mengajarkan kita tentang tujuan kasih karunia yang Tuhan.
Hatiku selalu mendambakan nyala api rasa syukur. Berapa banyak dari setiap kita hari ini kita mau berkata, hari ini Tuhan, aku mendambakan hati yang mengucap syukur dengan hati yang suci. Yuk kita praktek ya. Nah, kalau tadi 5 dampak itu kan bicara kita, kehidupan kita. Tapi dampak yang paling penting ya dari semua yang tadi ya, memproklamirkan, ya kan, melihat dari sudut pandang, hidup minta diperkenanan dan sebagainya. Tapi yang paling penting ya di dalam Korintus 2 ayat 2 Korintus 2:14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan. Dengan perantaranya kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana. Artinya itu yang saya minta setiap hari. Saya mau semakin intim mengenal lewat ucapan-ucapan itu. Saya semakin tahu siapa Dia. Saya tahu siapa Tuhan. Saya tahu siapa anaknya, siapa istri. Saya tahu. Saya bisa paham karena keintiman. Ya. Natal adalah peristiwa anak Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, meninggalkan kenyamanan untuk orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saya. Misinya jelas, agar hidup yang sudah terpisah dengan Allah akibat dosa menjadi masuk dan tinggal dalam hadiratnya. Melalui apa? Kunci pintu pelatarannya, yaitu luapan ucapan. Nah, amin Bapak Ibu. Hari ini saya lihat ada kado-kado, banyak sekali kado-kado. Berharap saya dapat. Bercanda Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak yang kita kado, tapi pujian ya. Orang maju kasih emas, mur, minyak. Wah, zaman baru. Juga, ya kan? Dan sampai sekarang juga masih berharga. Seberapa banyak kado yang kita berikan, itu nggak akan bisa menggantikan kado spesial dari Bapak. Ya, berupa apa? Kado spesial dari saudara. Anak manusia untuk seluruh umat manusia. Bahwa kelahirannya di dunia untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita seorang. Ya, bilang sama kanan kiri kita, kamu akan mengalami damai sejahtera. Kamu akan mengalami sukacita. Amin. Amin. Tim Keller bilang begini, Natal berarti bahwa kita begitu tersesat, begitu tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali kelahirannya, kematian dan kebangkitan anak Allah sendiri. Yang terakhir saya mau katakan, Tuhan cuma minta satu kado dari kita. Ya, di penghujung tahun ini memasuki tahun baru, momen Natal, Tuhan mau minta satu kado dari kita. Apa ya? Hati yang mengucap syukur senang. Agar hidup kita selalu ada di taman Eden, bukan di taman Eden. Artinya apa? Hidup yang tidak terpisah dalam hati. Bilang sama kanan kiri kita, sekalipun wajahmu agak sedikit baru, meragukan. Ya, sekalipun wajahmu agak sedikit, kamu pasti tinggal terus dalam hati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih hamba sudah berbicara. Ampuni hamba jika ada berbicara di luar daripada kehendak, mencuri kemuliaan. Hari ini hamba berdoa untuk tertawa agar terus boleh mengalami hidup yang tidak pernah lepas dari hadirat. Karena hadirat-Mu lah yang memampukan kami melihat segala sesuatu dengan ucapan syukur, menghadapi segala sesuatu dengan ucapan syukur, mengambil keputusan-keputusan penting dalam keluarga, dalam pelayanan dengan hati mengucapkan, memandang jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dengan hati mengucapkan. Hadirat-Mu lah yang memampukan kami untuk membuat dosa itu jadi menarik lagi. Hadirat-Mu lah ya Tuhan memampukan kami untuk bersyukur hidup dalam perkenanan. Dan yang terutama, hadirat-Mu lah yang membuat kami tinggal di taman, hidup yang tidak terpisah lagi dalam hati. Kami semakin intim, semakin mengenal
dan kami tahu apa visi Tuhan, apa tujuan Tuhan kami ada di keluarga ini, apa tujuan Tuhan kami ada di komunitas ini, apa tujuan Tuhan kami ada di gereja ini, apa tujuan Tuhan kami ada di pekerjaan ini, apa tujuan Tuhan kenapa kami diberikan suami dan istri seperti ini, apa tujuan Tuhan kenapa kami diberikan keturunan seperti ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk mengucap syukur dengan senantiasa. Dan semuanya itu Tuhan, kami putuskan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Ibu, teman-teman di tempat ini. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semuanya Tuhan berhasil. Hamba melepaskan damai sejahtera, sukacita dari surgawi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.